Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat oleh Allah sehingga kita semua masih bisa ya menjadi pejuang subuh ngaos gitu ya, ngaji online subuh dimulai dari tilawah bersama Bunda Nunung. Kemudian selanjutnya saya akan menafsirkan salah satu surah Al-Fatihah sekarang menginjak ayat 3. Nah ini bahwa sebagaimana yang kita tahu nih di sini sudah ada ya bahwa bacaan Al-Fatihah ayat 3 itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaannya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ini jadi Ar-Rahmanir Rahim. Kalimah atau lafaz Ar-Rahman kita sering menerjemahkannya dengan Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, di sini ada salah satu pendapat ya dari Syekh Jalaluddin atau yang Jalaluddin ya dalam tafsir Jalalainnya bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah intinya zat yang memiliki rahmat. Bagaimana kita tahu bahwa rahmat itu kalau secara lugah ya secara bahasa intinya menghendaki kebaikan bagi yang berhak ya bagi yang berhak. Nah, secara umum makna harfiah dari Ar-Rahmanir Rahim pada ayat 3 ini ya dari surah Al-Fatihah sebetulnya sama gitu ya, tapi posisinya itu berbeda itu dalam susunannya. Misalkan kalau ayat 1 kan Bismillahirrahmanirrahim menyifati lafaz Allah pada bismillah bahwa menyifatinya itu pada lafaz bismillah ar-rahmanirrahimnya. Tapi kalau dalam ayat 3 ar-rahmanirrahimnya itu menyifati lafaz Allah pada ayat keduanya ya yang alhamdulillah. Nah yang itu. Terus di sini dalam As-Sabuni disampaikan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang rahmat Allah ya begitu luas gitu ya, mencakup segala sesuatu, bahwa Allah begitu murah, bahwa lihat saja gitu ya bagaimana penciptaan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua berupa Rahman Rahim Allah itu bisa berupa rezeki tadi ya, bisa berupa hidayah yang Allah pilih gitu ya, yang dikasih hidayah gitu, bahwa bagaimana hidayah itu bisa sampai itu adalah salah satu dari sifat Rahman Rahim Allah yang mengantarkan kita sebagai manusia bahwa kamu itu nanti akan menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi subhanallah Allah Tuhan ya, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik gitu ya, yang selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Nah di sini kalau yang selanjutnya adalah kalau dari Al-Qurtubi Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa apa sih kan suka ada apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa sama gitu ya, pengasih penyayang di sana itu gimana? Nah di sini ada yang berpendapat bahwa Ar-Rahman itu merupakan kasih ya kasih yang banyak dan besar baik secara kualitas maupun kuantitas, tetapi tidak bersifat langgeng. Jadi kayak memberikan harta gitu ya atau memberikan berbagai fasilitas untuk manusia. Nah, tetapi sifatnya Rahman itu tidak pemberiannya itu tidak langgeng gitu. Sedangkan Ar-Rahim, nah ini kalau Ar-Rahim ini merujuk pada
kasih ya, kasih Allah gitu. Kasih Allah yang sifatnya abadi gitu, sifatnya langgeng. Kalau di sini As-Sabuni mengutip dalam Al-Khattabi, beliau memahami bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang dari Allah yang begitu luas gitu. Kalau ini luas gitu ya, meliputi seluruh makhluk, mau beriman, mau kafir gitu ya. Allah itu memberikan kasih sayang, misalkan kayak dikasih rezeki, dikasih berbagai kemaslahatan ya, baik itu mukmin maupun kafir. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu sifatnya tadi, jadi sifatnya itu bahwa Allah itu memiliki Maha Pengasih gitu ya. Tuhan Maha Pengasih itu luas gitu. Jadi untuk seluruh makhluk tadi baik mukmin maupun kafir. Nah, sedangkan kata Ar-Rahim ini pendapat As-Sabuni yang dikutip dari Al-Khattabi ya. Perbedaan pendapat Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahim merujuk pada kasih Allah yang sifatnya khusus, kasih sayang Allah yang sifatnya khusus untuk mukmin saja gitu. Wa kana bil mu'minina rahima, sebagaimana dalam ayat bahwa Allah itu rahim, sayang gitu sama orang mukmin. Jadi intinya bisa disimpulkan kalau dari As-Sabuni di sini ya, Al-Qurtubi yang beliau itu tadi mengutipnya dari Al-Khattabi gitu ya, yang berpendapat bahwa perbedaan dari Rahman dan Rahim itu, kalau Rahman mah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, mau mukmin mau kafir semuanya dikasih rezeki, semuanya dikasih fasilitas ya. Kalau Rahim hanya dikhususkan untuk orang Muslim, untuk orang mukmin saja. Gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini juga disampaikan bahwa Ar-Rahmanir Rahim itu adalah sifatani, adalah dua sifat lillahi ta'ala, dua sifat Allah ta'ala gitu ya. Makna huma yang memiliki arti keduanya itu dzur rahmah, memiliki rahmat, rahmat yang selalu melekat ya pada Allah. Ar-rahmah lazimah lahu, jadi rahmat yang selalu melekat padanya. Wahia iradatul khair, bahwa Allah itu maha rahman maha rahim gitu ya, selalu melekat pada zatnya itu, pada zat Allah itu, bahwa maksudnya apa, jadi maksudnya itu adalah ar-rahmah lazimah lahu, bahwa rahmat Allah itu selalu melekat pada Allah gitu ya. Wahia iradatul khair, bahwa Allah itu pasti selalu menghendaki kebaikan. Jadi Allah nggak ingin gitu, nggak ingin iradah asyar gitu. Jadi Allah tidak menginginkan keburukan, tapi sifat Rahman Rahim Allah itu iradatul khair, bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut di sini ya, Wahbah Zuhaili sama gitu, bahwa maksud Rahman Rahim itu beliau menafsirkannya sepaket. Pokoknya Rahman Rahim itu sifatani, pokoknya dua sifat, makna huma dzur rahmah. Pokoknya kedua sifat itu intinya bahwa Allah itu dzur rahmah, yang memiliki rahmat gitu. Ar-rahmah lazimah lahu, yang rahmatnya itu selalu melekat pada Allah. Wahya iradatul khair. Pokoknya Rahman Rahim itu Allah selalu menginginkan kebaikan. Beliau tidak membedakan Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa. Wala farqu bainahuma. Jadi tidak ada perbedaan antara Rahman ataupun Rahim. Itu pendapat yang kedua ya ini. Kalau tadi mah ada perbedaan, kalau ini mah nggak ada perbedaannya. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, kalau kita lihat di Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim. Beliau menafsirkannya seperti ini ya, dalam Ibnu Katsir itu Ar-Rahmanir Rahim itu tadi Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, beliau menyebutkan bahwa intinya dalam Ibnu Katsir itu bahwa Ar-Rahmanir Rahim itu
kalau ini di sini ya masih mengutip lagi yang tadi. Rahmanir Rahim itu adalah zat tadi, Dzur Rahmah yang memiliki rahmat gitu ya. Ini masih menyimpulkan yang tadi. Rahmat itu secara bahasa tadi iradatul khair. Jadi yang Allah kehendaki itu untuk makhluknya itu kebaikan, kebaikan, kebaikan gitu. Jadi kalau masih disimpulkan yang tadi secara umum makna harfiah Ar-Rahmanir Rahim tidak berbeda tadi, hanya saja menyipatinya yang mana gitu ya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim yang sama bismillah mah menyipati bismillahnya, kalau yang ini mah Ar-Rahmanir Rahimnya menyipati lafaz Allah pada alhamdulillah. Nah, ini kalau ini nih sudah masuk pada Ibnu Katsir. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini dalam kitab Ibnu Katsirnya itu adalah bahwa Rahman Rahim rahmat Allah itu begitu luas tadi. Apa saja sih yang dimaksud dengan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim itu? Pokoknya mencakup segala sesuatu bahwa Allah itu Maha Pemurah, baik dalam memberi rezeki gitu ya, memberikan hidayah, menghantarkan manusia pada kebahagiaan dunia maupun akhirat gitu. Nah, dialah Allah, Allah itu yang Maha Akbar gitu ya, yang rahmatnya begitu luas dan Allah itu selalu baik. Nah, di sini masih masih nyambung sama yang tadi gitu ya, bahwa Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan Ar-Rahman itu kasih sayang yang banyak dan besar, baik secara kualitas maupun kuantitas tadi, bahwa tapi tidak bersifat langgeng. Kalau Ar-Rahim tadi kasih sayangnya itu selamanya gitu, langgeng gitu, abadi. Nah, ini juga masih menyimpulkan yang tadi bahwa As-Sabuni mengutip dari Al-Khattabi, Rahman sebagai kasih sayang Allah yang begitu luas itu untuk seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir. Kalau Rahim ini menunjuk pada kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi masih selanjutnya di sini juga disampaikan bahwa asal usul gitu ya. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebagian ulama menyebutkan ya, kalau ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Ar-Rahman itu bukan kata bentukan gitu ya. Kemudian yang lainnya menyebutkan bahwa Ar-Rahman itu bukan berasal dari bahasa Arab tetapi bahasa Ibrani. Kemudian yang lainnya pun seperti Ahmad bin Yahya menyebutkan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahimnya mah berasal dari bahasa Arab. Itu pendapatnya, berpendapat. Terus juga ada yang menyebutkan juga Ar-Rahim juga dari Ibrani gitu ya. Ini memang berbeda-beda pendapat. Bahwa intinya kalau Ibnu Katsir itu menyebutkan Ar-Rahman itu adalah sebutan tadi segala jenis rahmat yang diistimewakan ya melalui kata tersebut. Kalau Ar-Rahim rahmat yang ditujukan khusus untuk orang mukmin. Misalkan di sini Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua sifat dari kelembutan Allah, tetapi makna salah satunya lebih kuat dari yang lain. Nah, jadi sama sih sebetulnya kedua-duanya merupakan sifat lembutnya Allah, tapi misalkan di sini Ar-Rahim lebih kuat gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada pendapat dari Fahrudin Ar-Razi yang mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kasih sayang Allah melalui memberikan petunjuk ya pada akal manusia. Misalkan itu dengan Rahman Rahim Allah itu manusia jadi tahu gitu. Ini juga bagian dari Rahman Rahim Allah bahwa kita teh ujuk-ujuk tahu ini teh makanan apa saja gitu ya. Oh ini teh tanaman ini bisa dibuat obat misalkan. Oh dari sini, nah ini ada fasilitas tumbuhan, ada fasilitas hewan gitu ya. Nah ini juga bagian dari Rahman Rahim Allah. Gitu. Nah jadi bahwa Rahman Rahim Allah itu sifat yang Allah sebut dua kali ya dalam surah Al-Fatihah dan dinisbahkan kepada Allah. Nah, padahal Allah kan banyak gitu, banyak sifat-sifat yang lain, tapi
di sini Allah menunjukkan bahwa Allah lebih menyukai dirinya itu tampil dengan dua sifat ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Itu juga salah satu keistimewaannya. Nah, kemudian di sini juga ada tafsir yang lain gitu ya, misalkan dari Qurtubi menegaskan bahwa Allah itu menyifati dirinya dengan Rahman Rahim tadi ya, setelah Rabbil Alamin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau yang Rabbul Alamin mas sebagai tarhib gitu ya, bahwa memberikan peringatan bahwa Allah itu yang menguasai seluruh alam gitu. Tetapi tidak cukup dengan tarhib, harus dibarengi dengan targib. Kalau tarhib mengancam atau kalau targib itu memotivasi, kalau tarhib itu mengancam supaya kita tidak berbuat negatif. Kalau targib itu memotivasi kita supaya kita melakukan hal yang baik. Nah ini jadi menurut pendapat Al-Qurtubi bahwa di sini Rahman Rahim itu adalah sebagai targib, sebagai motivasi untuk kita semua ya, untuk hamba-hamba Allah. Nah, di sini ada dalam surah Al-Hijr disampaikan bahwa Nabi kabarkanlah ibadi kepada hambaku Ani bahwa sesungguhnya aku itu Anal Ghafur Rahim. Jadi Nabi kasih tahu tuh cina ibadi untuk hamba-hambaku ini kata Allah Ani anallah Ani bahwasanya aku itu Allah itu Anal Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Wa anna azabi dan sesungguhnya siksaku wal azabul alim. Siksaku adalah siksa yang pedih. Nah, jadi di sini itu Allah semacam mentargib dan mentarhib ya. Targib tarhib itu salah satu metode dalam mendidik gitu ya. Allah di sini mencontohkan misalkan bahwa ketika mendidik makhluknya gitu ya, atau kalau Rasulullah mendidik umatnya itu harus seimbang antara targib dan tarhib. Tarhib itu jadi nyingsienan mun Sunda mah, nyingsienan bahasa. Tadi kan seperti anna azabi wal azabul alim. Hei manusia ingat siksa Allah teh siksa yang pedih. Siksa Allah teh siksa yang pedih. Tetapi di sisi lain Allah pun ingin memotivasi gitu bahwa Ana al-Ghafurur Rahim. Selain Allah bahwa menyiapkan siksa yang pedih untuk hambanya, tetapi Allah pun saya itu Ghafur ar-Rahim gitu. Bahwa saya itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, seperti itu. Misalnya di sini juga yang targib tarhib juga bahwa inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya Rabbaka Tuhan kamu itu syari'ul iqab amat cepat menyiksa gitu. Dari satu sisi ini adalah tarhib ya, nyingsieunan bahwa cek Allah teh ieu tong sok macem-macem jalmi teh inna rabbaka syari'ul iqab bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah cepat gitu ya dalam ngasih siksa itu cepat gitu. Tetapi di sisi lain Allah pun mendeklarasikan bahwa wa innahu laghafurur rahim. Tapi ingat Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu ya. Jadi di sana itu ada targib dan tarhib. Jadi kalau lafad Rob Tuhan dalam ayat tersebut Robba gitu ya mengandung makna tarhib tadi nyingsienan atau menakut-nakuti bahwa ingat Allah itu cepat siksaannya gitu. Tapi ada Ar-Rahman Rahim mengandung makna targib, memotivasi. Nah, jadi seperti itu. Dalam kitab Sahih Muslim disampaikan bahwa lau ya'lamul mukmin seandainya orang mukmin tahu gitu ya, ma indallah mengetahui ma indallah apa yang ada di sisi Allah itu minal ukubah berupa siksaan bahwa Allah itu kan tadi Sari'ul iqab gitu ya bahwa Allah itu cepat nyiksanya gitu. Seandainya mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan gitu ya. Ma tama'a fi jannatihi ahadun. Pasti tidak ada seorang pun yang tamak menginginkan surga gitu. Walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah tetapi seandainya orang kafir tahu gitu ya apa yang di sisi Allah itu berupa rahmat ma qanata mir rahmatihi ahadun
niscaya tidak ada seorang pun yang yang putus asa dari rahmatnya. Jadi intinya ini Allah adalah menempatkan bahwa di satu sisi di satu sisi Allah itu mentargib gitu ya, memotivasi bahwa sebanyak apapun misalkan walau kana zabadul bahri, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak wih di lautan pun Allah itu Ghafur, ingat Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Tapi di sisi lain Allah pun ingin mentarhib ya, mengancam, menakut-nakuti kepada hambanya gitu bahwa jangan macam-macam gitu ya, jangan berbuat dolim, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa karena Allah itu cepat siksaannya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin sudah ya, sudah selesai ini penafsiran dari ayat ketiga ya dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua bahwa kita tahu tadi Allah itu di satu sisi memiliki dalam apa supaya manusia menjadi baik itu, supaya manusia menjadi iradatul khair, kebaikan-kebaikan yang diinginkan dari sisi manusia, Allah secara seimbang menyampaikan bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Misalkan ketika kita ya jangan sampai putus asa, ya Allah abi masih gana bakal pinarakalun meni hese, misalkan tanya terlalu banyak dosa yang dilakukan. Nah, tidak usah berputus asa seperti itu. La taqnatu mir rahmatillah. Kan Allah dalam ayat yang lain Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang berlebih-lebihan, kita yang senantiasa berlebih-lebihan ya dalam berbuat dosa misalnya, eh, kata Allah di sana la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita jami'a semuanya gitu. Jadi di satu sisi Allah menginginkan pokoknya kebaikan untuk kita semua, walaupun kita pendosa, walaupun kita susah gitu ya menghindarkan diri dari emosi yang selalu meluap-luap misalkan, kemudian kita senantiasa ya mengkol dei dosa dei misalkan, tidak sabar misalkan dalam berbagai hal misalkan, tetap kita memohon kepada Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran untuk Bunda Penti yang telah menyampaikan kajian tafsir surat Al-Fatihah ayat 3-nya. Ternyata surat Al-Fatihah itu ya kalau ditafsirkan panjang sekali ya. Kita baru 3 ayat saja, ini udah banyak sekali ilmu yang didapat pagi ini dari kemarin juga tentang surat Al-Fatihah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian ngaji online hari Kamis ya. Hari kelima di bulan Ramadan ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon ditawakuf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Yeti, silakan. Terima kasih Bu Jasmine yang telah memandu acara Zoom ini. Syukron jazakumullah khairan katsira, Bunda. Udah terdengar ya? Bunda Penti yang telah menyampaikan materi tafsir surat Al-Fatihah ayat 1
Alhamdulillah kita di sini tahu tarhib dan targib ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah Bunda Penti sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala dan kebaikan, dan semoga Allah menerima amalan kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqomah untuk selalu hadir di Zoom ini. Saya selaku host, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin menutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Maaf tadi nggak terakhirnya udah dibilangin ini. Pak Salim dengan Bu Hajah Nunung tadi ininya suratnya. Terima kasih ya Ibu semua. Sampai ayat 55 tadi. Ya, 30 sampai dengan 55. Ya, ya. Terima kasih ya. Izin menutup ruangan.